Kali ini kita akan bahas SKB Tenaga Pendidik Kompetensi Profesional Matematika tentang modus, min, dan median. Modus, min, median ini bagian pertama, ini adalah data tunggal. Kisi-kisi keguruan, demikian, silakan disalin dulu, di pause, lalu disalin bagi yang belum tahu. Kemudian untuk matematikanya dan fisikanya, ini untuk SD ya. Untuk SMA, SMP tinggal ditambahkan nanti. Ini kita masuk di sini, modus, min, dan median. SMP dan SMA juga ada. Modus, min, median. Ini video pertama yang membahas tentang data tunggal. Kita sekarang membahas mengenai statistika yang muncul di soal tes CPNS ya. Soalnya seperti ini. Ada kumpulan data, lalu diketahui modus dan median. Ditanyakan berapa banyak data di bawah rata-rata. Baik. Ada 3 konsep di sini. Yang pertama adalah modus. Modus itu data yang paling sering muncul atau angka yang paling sering muncul. Kata soal di sini, angka yang paling sering muncul harus sama dengan 5. Di sini kan 5 baru 1 dan 2, begitu ya. Berarti 5 itu harus lebih dari 2. Karena apa? 10 juga ada 2. Kalau modusnya ditentukan 5, maka angka 5 harus lebih dari 2. Nanti kita akan bahas detail. Kemudian konsep yang kedua adalah median. Mediannya harus 6. Median itu apa? Median itu adalah titik tengah. Kita akan ulas dulu sebentar nanti mengenai median. Lalu konsep ketiga adalah rata-rata. Rata-rata itu udah umum ya. Jumlahkan aja lalu bagi dengan banyak angka. Kita bahas dulu mengenai median. Median itu sederhana, titik tengah itu saja. Aturannya hanya satu, data harus disusun. Karena kita ingin tahu titik tengahnya, itu setelah data itu bersusun rapi. Dari yang kecil sampai besar. Misalkan data ini, 1, 4, 4, dan seterusnya, ini data udah tersusun rapi. Dari yang kecil terus menuju yang besar. Begitu, ini sudah tersusun rapi, maka kita bisa mencari mediannya. Kalau belum tersusun rapi, kita tidak bisa. Oke, itu yang pertama. Median dari data ini, kumpulan data ini adalah 6. Kenapa? Karena memang titik tengahnya 6. Ya, ini mediannya 6. Kenapa? Karena membagi 2 daerah. Daerah di kiri ada 5 angka. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu yang kanan pun 5 angka. 1, 2, 3, 4, 5. Itu arti median. Itu arti titik yang ada di tengah. Namanya tengah-tengah berarti kiri dan kanan harus sama. Namanya juga tengah-tengah. Itu konsep median. Jadi sangat gampang. Data di sini ada 11. Ya, sehingga tengah-tengahnya yang bersisa 1. Data itu ada 11. Kalau dibagi 2 kan 5 ya. Tapi ada sisanya gitu. Di sini 5, di sini 5, itu kan baru 10. Nah, berarti sisanya ini yang tengah-tengah gitu. Maka sisa 1. Gampangnya ya lihat aja lah. Pokoknya titik yang kiri dan kanannya jumlah angkanya harus persis sama. Itu median. Contoh yang kedua tentang median. Perhatikan di sini saya tandai merahnya 2 ya, ini 6,6 maksudnya. Jadi angka 6-nya ada 2 maksudnya, bukan 66 tapi 6 dan 6. Nah, kondisi kedua di sini tidak memiliki tengah-tengah. Karena pas gitu. Banyak datanya ada 12. 12 dibagi 2 kan nggak ada sisa. Dia pas. Tidak ada sisa. Artinya yang kiri 6, yang kanan 6 tidak ada sisa. Maka mediannya bagaimana? Tetap saja median itu berarti tengah-tengah di antara batas ini. Ya.
jumlahkan ini. 6 ditambah 6 dibagi 2. Itu tengah-tengah. Begitu. Sehingga 6 ditambah 6, 12 dibagi 2, 6. Ya, jadi mediannya tetap 6. Begitu. Tengah-tengah aja sini. Membagi di sini 6, di sini 6. Tidak ada sisa, tidak apa-apa. Batasnya aja kita jumlahkan, lalu dibagi 2. Datanya ada 12 buah, dibagi 2, maka tidak ada sisa. Ya, jadi ada dua kondisi. Ada yang sisa 1, maka itu pasti mediannya. Ada yang tanpa ada sisa, artinya di tengah-tengah, berarti kita harus jumlahkan batas-batas itu. Baik, kita lihat. Di sini median yang tipe kedua ya, tidak ada sisa, berarti pas di sini. Gampang, 6 saja tambahkan 7, lalu dibagi 2, begitu. Itu median. 6 tambah 7, 13, dibagi 2, kita dapat 6,5. Itu median. Nah, seperti ini juga sama kan? 6 buah, berarti rumusnya, iya, rumusnya 6 tambah 8 dibagi 2, sama dengan 7. 6 tambah 8, ya, 14 dibagi 2, 7. Jadi mediannya 7. Pokoknya kalau tidak ada sisa di tengah, jumlahkan saja batas-batas yang berdekatan. Itu konsep median atau titik tengah. Nah, saya akan tunjukkan cara ya untuk menentukan tengah-tengah. Cara lain untuk menentukan tengah-tengah. Selain tadi kita hitung, kita coba-coba aja. Ini 5, ini 5 gitu kan. Ini kan ada 11, berarti data yang kelima, sisa 1. Ini 12, oh berarti ada yang 12 dibagi 2 itu kan 6 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini dan ini pasti mediannya dibagi 2. Begitu. Cara yang lain saya gambar garis. Misalkan gini. 1 dengan 12 saya jodohkan. 4 dengan 11 saya jodohkan. Saya bikin garis saja. 4 dengan 10. Ini. Nah, udah kan? Ini tidak ada temannya kan? Nah, ini berarti tengah-tengahnya. Ini mediannya. Hanya begitu saja. Artinya 5 dan 7 ini ada pasangan. Ini ada pasangan. Yang tidak punya pasangan siapa? 6. Berarti dia mediannya. Demikian. Yang ini pun sama. Saya bikin garis menghubung. Ya, yang menghubungkan dua nilai. Ujung dan ujung. Terus saya hubungkan. Nah, ternyata semuanya punya pasangan. Tidak ada yang bersisa. Berarti tipe kedua kan? Udah aja berarti yang terakhir ini yang tengah-tengah. Ditambahkan lalu bagi 2. Itu mediannya. Seperti itu. Cara manapun silakan saja. Yuk kita bahas sekarang yang soal tadi. Modus itu angka yang paling banyak muncul. Ya. Dari situ harus kita biasakan untuk menyusun dulu dari kecil ke besar karena kepentingannya median. Kita susun seperti ini. 2-nya, lalu setelah 2 itu kan 3 kan? Setelah 3 itu 5. 5-nya 1, 2, lalu 8, lalu 10, lalu 10, lalu 12. Nah, A dan B kan kita tidak tahu, biarkan saja. Data sudah berurutan seperti ini. Angka 5 ada 2. Angka 10 pun ada 2. Maka kalau modusnya 5 berarti harus lebih dari 2. Minimal angka 5 itu harus 3. Kemungkinannya begini. Jadi A-nya pasti 5. Karena kan 3 kan. Sehingga di sini modusnya 5, udah jelas. Nah, yang jadi masalah adalah B-nya berapa? Maka bisa jadi B juga 5. Asumsikan aja begitu. Baik. Yuk kita tulis lagi. Maka kalau kita asumsikan A-nya 5 dan B-nya juga 5, data akan seperti ini. Maka, nah, itu mediannya. Semuanya berpasangan, berarti tengah-tengah di sini kan. Berarti mediannya adalah 5 tambah 5 dibagi 2 sama dengan 5. Apakah cocok dengan soal? Ternyata tidak. Soal menginginkan median 6. Maka pasti yang B bukan 5. Ya, karena tidak cocok, maka median itu harus 6 kan. Yang cocok pasti bukan 5. B-nya ganti dengan 7. Karena 6 itu adalah 12 dibagi 2. 5 tambah berapa supaya jadi 12? Pasti 5 tambah 7. Berarti B-nya 7. Begitu ya.
Jadi enaknya mengasumsikan itu begitu. Kita langsung bisa mengetahui ini salah, lalu tinggal diganti. Ya, jadi kita bisa mengerjakan soal itu. Nah, sehingga datanya seperti ini. 2, 3, 5, 5, 7, 8, 10, 10, dan 12. Tinggal kita cari rata-rata. Konsep ketiga, rata-rata. Rata-rata gampang, jumlahkan saja semuanya. 2 tambahkan 3 tambahkan 5 tambahkan 5 tambahkan 5 dan seterusnya. Sehingga kalau kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 67. Ya, dibagi 10 karena datanya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu datanya 10. Jadi 6,7. Setelah mengetahui rata-ratanya 6,7, kita bisa mengerjakan soal ini. Soal ini kan bertanya berapa banyak data di bawah rata-rata. Rata-ratanya 6,7. Langsung kita bisa menentukan di bawah 6,7 itu segini. Ya. 2, 3, 5, 5, dan 5. Jadi hanya segini data yang kurang dari rata-rata. Banyaknya adalah sebanyak 5 buah. Jadi jawabannya adalah A. Baik, nanti untuk memantapkan kita bahas beberapa contoh. Intinya apa? Intinya adalah kita menebak A dan B dulu. Kita menebak A dan B. Itu saja. Setelah kita menentukan A dan B, di sini kan A dan B-nya, A-nya 5, B-nya 7, kita gampang menghitung rata-rata. Konsepnya hanya itu. Ya, nanti di contoh berikutnya kita lebih sederhanakan lagi langkahnya. Yuk kita lihat soal kedua. Mirip soalnya, ya. Kita ingat, kita hanya menentukan A, B. Itu langkah awal kita. Menentukan A dan B. Baik. Data ini memiliki modus 7 dan median 8. Ditanyakan berapa banyak data yang di bawah rata-rata. Modus yang paling banyak muncul adalah 7. Ya. Tapi ingat, kita harus menyusun dulu. Susun angka dari yang kecil ke besar. Ini harus otomatis ya, karena kita mencari median. Setelah disusun akan seperti ini. Ya. Mediannya 7, berarti angka 7 harus paling banyak muncul. Gitu. Nah, tipsnya untuk mengerjakan tuh gampang. Asumsikan aja A dan B itu 7. Gitu aja. Asumsikan aja A dan B itu 7. Sehingga soal bisa langsung dikerjakan. Nanti kita akan tahu apakah asumsi kita salah atau asumsi kita benar. Asumsikan 7. Intinya sederhananya begini. A jadikan 7, B pun jadikan 7. Ya, karena modus di sini sama dengan 7. Jadikan aja begitu. Setelah disusun kan jadi gampang seperti ini, ya. Seperti itu. Sekarang kita lihat mediannya. Nah, setelah disusun begini, ya. A-nya 7, kita misalkan B-nya pun 7. Kita cek benar nggak asumsi kita? Diceknya dengan median. Baik, katanya mediannya 8. Nah, di sini mediannya ternyata di sini 7 kan? Kalau kita asumsikan, harusnya di sini 8. Langsung kita tahu kekeliruan kita, ganti saja. Ya, karena ini tidak cocok, langsung aja kita langsung bisa mengganti angka 7 itu dengan 8. Sesederhana itu kan? Sehingga kita simpulkan bahwa A-nya 7, B-nya 8. Itu kekuatan dari berasumsi. Gitu. Jadi kita langsung tahu bahwa itu salah, kita tinggal ganti. Sehingga bisa kita tentukan A yang sebenarnya dan B yang sebenarnya. Rata-ratanya kita tinggal hitung saja. Dibagi 11, kenapa dibagi 11? Karena jumlah datanya pun 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti datanya ada 11. Kalau ditotalkan 81, ya, dibagi 11. Sama dengan 7,36. Langsung bisa kita tahu berapa banyak data yang kurang dari 7,36. 1, 2, 3, 4, 5. 5 buah data. Contoh ketiga, masih tetap sama soalnya. Diketahui, ya, sekelompok angka
memiliki modus 6 dan median 6. Berapa banyak data yang di bawah rata-rata? Itu urai susun dulu 3, 4, 6, 6. Nah, di sini tipsnya ya, seperti tadi, ingat tipsnya ganti saja ini dengan modus, A dan B-nya dengan modus. Kalau ada salah juga nanti kan kita langsung tahu seperti langkah, seperti soal yang sebelumnya. Ganti saja A dan B-nya dengan 6. Begitu. Sehingga modus selesai. Ya. Sekarang tinggal cek apakah cocok dengan median. Baik. Seperti itu, kita kelompokkan angkanya, tengah-tengahnya. Nah, tengah-tengahnya kan di situ ya. Nah, di sini kan tengah-tengahnya. Berarti median didapat dari 6 tambah 6 dibagi 2, yaitu 6. Udah cocok dengan soal? Sudah. Berarti tidak ada yang perlu kita rubah lagi. Berarti memang susunannya demikian. Tinggal sekarang kita ngitung rata-rata. Dihitung saja, dibagi 10, karena datanya jumlahnya 10. 61 dibagi 10 adalah 6,1. Ya, dari sini kita bisa tahu bahwa di bawah rata-rata berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti ada 6 buah data.